Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini di teknik kompilasi, saya akan membahas mengenai metode parsing. Nah, untuk metode parsing itu nanti ada dua. Yang pertama top down, yang kedua adalah bottom up. Nah, untuk top down parsing, kita akan belajar mengenai namanya left recursive dan left factoring. Jadi sebelum kita mengerjakan top down parsing, kita belajar dulu mengenai left recursive dan left factoring. Nah, yang pertama di sini kita akan belajar bagaimana cara menghilangkan left factoring. Cara menghilangkan left recursive. Nah, untuk left recursive dan left factoring ini adalah minimal punya satu alfa dan satu beta. Minimal artinya bisa lebih dari satu alfa, bisa lebih dari satu beta. Nah, di sini kita belajar namanya grammar karena teknik kompilasi merupakan lanjutan dari mata kuliah teori bahasa dan otomata. Nah, misalkan saya contoh yang pertama, misalkan saya punya grammar A menghasilkan AB atau C. Misalkan saya punya grammar A menghasilkan AB atau C. A ini yang di sebelah kiri disebut sebagai produksi, yang di sebelah kanan setelah tanda panah disebut sebagai hasil produksi. Nah, tadi saya bilang adalah left recursive ini minimal punya satu alfa dan satu beta. Ya. Dikatakan alfa, alfa adalah dia punya karakter yang sama di sebelah kiri variabel. Variabel itu adalah huruf besar. Nah, karena kita belajar mengenai left recursive, ya, pemproduksinya adalah si A. Artinya pada saat di hasil produksi di sebelah kirinya dia merupakan produksi A, maka B-nya ini disebut sebagai alfa. Sedangkan si C ini disebut sebagai beta karena tidak ada si karakter pemproduksinya. Nah, untuk left recursive ini ada rumus baku yang perlu kalian ingat. Rumus bakunya itu di sini ada rumusnya. A menghasilkan beta A aksen, ya. Sebenarnya untuk variabel ini bebas ya, karena di sini tadi saya di soal pakai A, maka di sini saya juga pakai A biar lebih mudah. A aksen di sini ini merupakan augmented variable atau variabel tambahan. Nah, karena ini merupakan variabel tambahan A aksen, maka A aksennya harus kita deklarasikan terlebih dahulu. Maka A aksen di sini menghasilkan tadi left recursive dia minimal punya satu alfa dan satu beta. Maka di sini deklarasikan menjadi alfa A aksen atau MT. Nah, ini adalah rumus baku yang perlu kalian hafalkan. Maka dari grammar yang kita punya, A menghasilkan AB atau C, maka di sini A menghasilkan di sini adalah beta, betanya itu adalah si C. Ini adalah A aksen. Ya. Lalu A aksennya kita deklarasikan kembali. A aksen menghasilkan di sini adalah alfa. Alfanya di sini adalah B, maka di sini B A aksen atau MT. Nah, ini untuk menghilangkan left recursive. Sebenarnya ini paling mudah karena kita cukup menghilangkan dan menyesuaikan dengan rumus bakunya. Ini contoh yang pertama untuk left recursive. Misalkan saya punya contoh yang kedua. B menghasilkan BA atau BC atau DD ditambah atau E. Nah, kalau melihat tadi syaratnya adalah left recursive,
dia memiliki karakter yang di sebelah kiri yang sama dengan pemproduksinya variabel, berarti huruf besar. Nah, di sini variabelnya adalah B, di sebelah kiri B, maka ini disebut sebagai alfa, ini juga alfa. Ya. Untuk membedakan alfa yang ini dengan yang ini, maka di sini saya buat alfa 1, di sini saya buat alfa 2. Nah, karena di sini tidak ada karakter pemproduksinya, maka ini disebut sebagai beta 1, ini disebut sebagai beta 2. Maka kita deklarasikan ke rumus left rekursifnya. Maka di sini B menghasilkan, karena di sini punya 2 alfa dan 2 beta, maka kita pisah, kita buat satu-satu. Yang pertama adalah beta, berarti beta 1. Beta 1 di sini adalah D, berarti D, B aksen, atau beta 2 di sini adalah E, B aksen. Nah, lalu B aksennya dideklarasikan kembali. Di sini adalah alfa. Alfanya di sini ada 2. Yang pertama adalah A, B aksen, atau alfa yang kedua itu adalah C, berarti di sini C, B aksen, atau MT. Nah, ini untuk contoh yang nomor 2. Nah, misalkan saya punya contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga misalkan di sini adalah grammar D menghasilkan AD atau B. Nah, kalau kita lihat dari contoh yang nomor 3, tadi syarat left rekursif, karena kita bicara dengan left rekursif berarti yang sebelah kiri. Nah, sedangkan di soal nomor 3, ini adalah pemproduksinya yang karakternya itu berada di sebelah kanan. Artinya, contoh yang nomor 3 ini tidak ada left rekursif karena tidak ada alfanya. Kenapa tidak ada alfanya? Karena yang pemproduksi variabelnya di sini berada di sebelah kanan, sedangkan syarat kita adalah berada di sebelah kiri. Maka ini tidak ada left rekursifnya. Misalkan lagi contoh yang keempat. Contoh yang keempat, misalkan di sini adalah E menghasilkan ABCD atau EFGH. Nah, sama halnya dengan contoh yang keempat. Di sini tidak ada left rekursifnya. Kenapa? Karena di sini dia cuma punya beta. Beta 1, beta 2. Sedangkan alfanya tidak ada. Tadi alfanya adalah variabel yang sama dengan pemproduksinya, tidak ada huruf besar di sebelah kiri di contoh yang keempat, sehingga di contoh yang keempat tidak ada yang namanya left rekursif karena hanya punya 2 beta dan tidak punya alfa. Misalkan contoh yang kelima, misalkan saya punya grammar F menghasilkan FA. Sudah. Contoh yang kelima, ini juga tidak ada left rekursifnya. Kenapa? Karena di sini dia hanya punya alfa, tidak punya beta. Sedangkan syarat left rekursif tadi adalah punya minimal 1 alfa dan 1 beta. Jadi yang contoh yang kelima tidak ada left rekursifnya. Nah, ini pembahasan mengenai left rekursif. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana cara menghilangkan yang namanya left factoring. Sekarang kita bahas adalah menghilangkan left factoring. Nah, sama dengan left rekursif, untuk left factoring itu tadi ada minimal 1 alfa dan 1 beta. Nah, di sini ada left factoring, berarti pemfaktoran. Misalkan di dalam matematika, misalkan di sini ada persamaan 5x ditambah 5y, ini sama dengan 5x ditambah y. Dan 5x ditambah 5y sama dengan 5x tambah y. Ini hasilnya sama. Nah, 5 ini merupakan pemfaktorannya. Jadi grammar yang kita buat nanti akan kita rubah ke dalam bentuk pemfaktoran. Misalkan contoh yang pertama. Misalkan A menghasilkan AB atau AC atau D. Nah,
Misalkan saya punya grammar A menghasilkan AB atau AC atau D. Kalian ingat yang di sebelah kiri ini adalah pemproduksi, yang di sebelah kanan setelah tanda panah ini merupakan hasil produksi. Nah, ini hasil produksi di sini kita rubah ke dalam pemfaktorannya ini. Nah, sehingga di sini adalah A menghasilkan, karena di sini sama-sama punya A, AB, AC, maka A-nya kita keluarin. Ya, berarti sisa B atau C. Maka ini atau D. Nah, maka yang di sini saya misalkan adalah A aksen. A aksen ini tadi adalah augmented variable atau variabel tambahan. Nah, ini bebas ya, tidak harus A. Tetapi karena di soal saya pakai A, maka di sini saya pakai A aksen untuk lebih mudah. Maka tinggal kita turunkan adalah A menghasilkan, ini adalah A, yang B atau C diganti menjadi A aksen atau D. Lalu kita deklarasikan lagi augmented variabelnya A aksen menghasilkan, A aksen itu tadi adalah dari B atau C. Nah, ini untuk contoh yang pertama untuk menghilangkan left factoring. Misalkan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, saya punya grammar B menghasilkan AB atau CB. Nah, B menghasilkan AB atau CB. Nah, untuk soal nomor 2 ini tidak ada left factoring. Kenapa? Karena di sini karakter yang variabelnya itu berada di sebelah kanan. Yang kita bahas adalah left, berarti seharusnya sebelah kiri dan tidak ada betanya. Jadi di soal ini hanya punya alfa 1, punya alfa 2. Padahal syarat left factoring adalah minimal punya 1 alfa dan 1 beta. Berarti yang contoh yang kedua tidak ada left factoringnya. Misalkan contoh yang ketiga. Saya punya grammar X menghasilkan DAB atau DAC atau DD ditambah D atau F misalkan. Lalu kita deklarasikan kembali X menghasilkan. Nah, kita buat pemfaktoran. Di sini ada D, di sini juga ada D, di sini juga ada D. Sehingga D-nya kita keluarkan. Ya. Berarti di sini sisa AB, terus di sini sisa AC. Nah, ini kan sudah dikeluarkan, berarti ini sisa MT. Maka ini sisa F. Ya. Nah, yang ini kita misalkan X aksen. Karena di sini saya pakai variabel X, maka variabel tambahannya saya pakai X aksen. Maka di sini X menghasilkan, ini adalah D, X aksen atau F. Nah, lalu kita turunkan nih yang X aksennya. Augmented variabelnya X aksen menghasilkan, tadi X aksennya itu adalah si AB atau AC atau MT. Nah, ternyata pada saat X aksen augmented variable yang pertama di sini ada karakter yang sama A, di sini A. Maka kita harus turunkan kembali. Berarti X aksen menghasilkan A-nya dikeluarin, berarti di sini sisa B, C atau MT. Nah, ini kita misalkan lagi menjadi X pangkat 2 double aksen, karena di sini tadi sudah aksen, berarti di sini double aksen sebagai pembedanya. Maka berarti di sini X aksen menghasilkan A X double aksen atau MT. Berarti X double aksen itu tadi X double aksennya adalah B atau C.
Nah, ini adalah untuk left factoring. Jadi sebelum kita nanti masuk ke parsing, top up parsing, maka kita belajar mengenai bagaimana cara menghilangkan left rekursif dan left factoring. Karena untuk parsing itu tidak ada yang namanya left rekursif dan left factoring. Nah, untuk penjelasan left rekursif dan left factoring saya cukupkan sampai di sini, dan untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai parsing, yaitu dengan metode top down parsing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.